para pemirsa dan penggemar Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, masih bersama channel pendidikan Anda, yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai persoalan narkoba. Ini persoalan yang luar biasa dan menjadi musuh dunia. Tetapi juga tidak pernah habis-habisnya kita lawan narkoba. Nah, jangan lupa selalu klik subscribe supaya Anda mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id atau mendapatkan video-video terkait dengan persoalan narkoba. Nah, kali ini kita berada di episode 2, yaitu bersama narasumber istimewa kita, yaitu Ibu AKBP Siti Alfiah, sarjana psikologi, sarjana hukum, dan magister hukum. Beliau adalah kepala BNN Kabupaten Sleman. Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian narkoba di Kabupaten Sleman. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sehat Bu ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, episode yang lalu kita sudah berbicara mengenal sedikit-sedikit mengenai narkoba, peredarannya, dan bahkan sudah menyentuh anak-anak SD. Ini kan luar biasa. Nah, biasanya Ibu, narkoba itu ada apa saja Bu yang dilarang oleh negara, oleh pemerintah itu, sehingga menimbulkan adiksi terhadap anak-anak atau orang, sehingga ketika sudah adiksi, dia sebagai sumber daya manusia itu sudah tidak ada kualitasnya sama sekali. Bahwa Bu, ya. Apa saja Bu? Ya. Mohon izin kami sampaikan bahwa untuk jenis narkoba seluruh dunia itu hampir 800 jenis narkotika. Wow. Wah. Yang masuk ke Indonesia 80 jenis, Prof. Oh, 80 jenis. Nah, iya, yang masuk ke Indonesia. Kok jenisnya banyak sekali itu, apakah narkoba itu sudah bisa dibikin secara artifisial, pakai kimia, perpaduan unsur-unsur kimia, atau dari tumbuhan yang dulunya biasanya kemarin ditemukan di daerah di provinsi tertentu itu, Bu? Gimana? Ya. Jadi ada yang sintetis, ada yang memang dari tumbuhan asli yang sudah masuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia 80 jenis. Oh, 80 jenis. Iya. Yang dari tumbuhan asli itu kalau misalnya ada tumbuhannya, kita rebus, kita minum itu bisa apa? Fly juga, Bu. Iya. Kalau yang dari tumbuhan seperti ganja, kalau ganja bukan diminum, kalau ganja itu adalah dirokok. Oh, oke. Iya, kalau ganja dirokok. Kalau yang sintetis seperti tembakau gorila, Prof. Sudah ada di wilayah Jogja, Prof, untuk tembakau gorila. Oh, sintetis itu, Bu ya? Itu adalah sintetis. Dia adalah rokok, bukan jenis tembakau, namun rokok yang kandungannya mengandung narkotika cair. Oke, tapi bahan dasarnya itu wujudnya apa itu, Bu? Tembakau tapi kemudian dicampuri larutan artifisial itu, atau memang semua bahan yang dirokok itu adalah berupa narkoba sintetis itu? Itu rokok biasa. Jadi para mereka itu biasanya anak-anak remaja yang coba-coba, dia disemprotkan dengan narkotika cair. Oke. Iya. Oh, disemprotkan atau hanya cukup dicelup ujungnya gitu ya biasanya? Dari asesmen kami, dari penangkapan kami, mereka adalah mencampurkan, Prof. Jadi rokok dibuka, dicampurkan dengan narkotika cair, akhirnya dilinting lagi, dia jual dengan harga, kalau ada rokok yang mencurigakan, karena terjangkau harganya, Prof. Satu batangnya itu sekitar 20.000. Satu batang, Prof. Ya. Dan 20.000 itu bagi produsennya sudah lumayan untung, Bu, itu. Sangat untung, Prof. Kalau mereka beli rokok biasa satu bungkus 20.000, dia bongkar, dia jual dengan disemprotkan narkotika cair dengan harga satu batang 20.000, kan menghasilkan bagi mereka. Oke. Dan itu yang
jenis-jenis yang seperti itulah yang mudah menginfiltrasi, mudah memasuki kalangan-kalangan remaja kita, Bu, dengan rokok itu kira-kira. Iya, benar, Prof. Jadi sasarannya adalah remaja, Prof. Oh. Menurut data Ibu, selama di Kabupaten Sleman, penggunanya itu remaja itu banyak wanita atau pria, Bu? Banyak laki-lakinya. Wanita ada, namun banyak laki-lakinya. Ya, itu saya kira akibat dari perokok itu di remaja itu banyak laki-laki, saya kira. Begitu, ah? Siap, betul. Betul. Maka Kalau kita yang, katakan, kalau Bu, maaf, kalau yang Ibu temui kebetulan korbannya itu adalah remaja wanita, apakah dia juga perokok atau langsung ke narkoba itu, Bu? iya. Boleh saya cerita, Prof? Oke, boleh. Dari hasil asesmen, mereka itu awalnya adalah perokok. Setelah itu dia mengenal alkohol. Oke. Meningkat lagi obat-obatan terlarang. Oke. Akhirnya dia punya uang, dia akan mencoba ke narkotika. Ya. Bu, sebentar, obat terlarang itu seperti apa? Obat-obatan yang tanpa resep dokter. Oh, yang tanpa resep dokter. Iya. Dan bisa memabukkan. Kalau makainya banyak, Prof, tidak sesuai dengan aturannya. Oh ya, mungkin CTM juga bisa kali ya. Bisa juga, Prof. Dia coba-coba kalau minumnya CTM 1 kali minum 10 tablet. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi, itu jadi pertama sekali kelas dasarnya itu rokok. Setelah itu naik kelas ke alkohol. Terus wisuda di situ, akhirnya obat terlarang. Dan setelah kemudian di wisuda lagi obat terlarang, naik kelas lagi ke narkoba. Siklusnya rata-rata begitu, Bu, ya, anak-anak kita. Iya, siap. Dan oleh karena itu saya kira untuk mengawasi anak-anak menggunakan obat-obat terlarang itu kan sulit, Bu, ya, karena kan bisa dibeli bebas itu juga. Yang obat sebetulnya bebas, tetapi karena pemakaiannya menjadi memiliki efek memabukkan. Benarkah begitu? Iya, betul. Jadi mereka itu, Prof, biasanya ini ya dari asesmen mereka, kamu kok bisa mendapatkan obat ini? Ini kan harus dengan resep dokter. Dia itu ternyata obat-obatan bagi mereka yang mengalami ODGJ gitu, Prof. Dia itu diminta obatnya, Prof. Seperti itu. Dia menggunakan obat itu tidak sesuai dengan resepnya. Yang mereka ODGJ minum obat itu biar sembuh, dia menggunakannya 1 kali minum mungkin 10 tablet ya. Pasti flat. Yang Ibu sebut aja ODGJ apa itu, Bu? Orang dengan gangguan jiwa, Prof. Oh, orang dengan gangguan jiwa. Dengan gangguan ODGJ. Iya. Oke, ya. Jadi, tapi itu yang menggunakan yang punya gangguan jiwa saja. Kalau orang yang normal juga bisa menggunakan itu, atau setelah menggunakan menjadi ODGJ. Iya, mereka yang ODGJ kan mendapatkan resep. Biasanya dia mendapatkan dari dokter atau mungkin dari puskesmas. Lah mereka ini yang coba-coba yang penyalahguna narkoba itu meminta obatnya, Prof. Nah, seperti itu yang dari hasil asesmennya seperti itu. Wah, jadi berarti obat itu tidak sampai ke ODGJ, malah disalahgunakan oleh yang waras itu, saya kira. Benar, Prof. Wah, berarti itu kalau ada orang yang keluarganya ODGJ bisa juga kemungkinan bisa menyalahgunakan obat itu, Bu. Kalau keluarganya paham, Prof. Ini kan orang-orang yang mereka yang tidak tahu karena dia tahu bahwa dia menggunakan obat itu, artinya dia itu meminta atau mungkin dibeli, Prof. Dari pengakuan mereka itu dibeli katanya. Oh, dibeli dari orang ODGJ itu? Iya, Prof. Apakah itu cukup banyak, Bu, prevalensinya orang yang melakukan seperti itu? Atau memang tidak banyak sih, Prof. Tidak banyak. Kan saya kira lebih efektif tanya kepada langsung pengguna. Obat kamu apa yang bisa fly? Setelah itu kan tinggal beli saja gitu. Tidak bisa, karena mereka harus resep dokter. Oh iya. Iya, pengakuan dia tidak bisa saya membeli itu, Bu. Saya harus mengaku saya sakit ini baru saya bisa mendapatkan seperti itu.
Tapi kadang-kadang kan dengan berbagai cara mereka mendapatkan gitu. Dari pengakuan mereka seperti itu. Nah, terus jenis apa lagi, Bu? Skenario mereka sehingga terjerat kepada narkoba itu. Kalau di Jogja itu konsumtif ya, Prof ya. Ya. Kita mencari barang bukti yang besar 1 kilo itu susah, Prof, kalau di Jogja. Karena memang sudah masuk ke Jogja itu sudah sistem paket kecil-kecil itu, Prof. Oh, oke. Yang itu pun kadang-kadang diselundupkan di mana-mana ya, di sepatu, kebanyakan gimana caranya membawa itu mereka itu? Ada yang kurir, Prof. Jadi mereka itu membeli dengan dia sudah transfer, nanti dia dikasih alamat untuk penempatannya di suatu tempat yang dia ketahui antara pembeli dan penjual. Nah, dari itulah dia menempatkan di suatu tempat. Mohon maaf, saya sampaikan di sini biasanya ditaruh di satu pohon dengan kode-kode sandi seperti itu, Prof. Dengan kode-kode sandi nanti belok kanan sekian, belok kiri di situ, bentuknya apa, seperti itu untuk peredaran untuk wilayah Jogja seperti itu. Oh, luar biasa ya, sangat rapi mereka. Mereka belajar ilmu intelijen secara mandiri itu, Bu ya. Justru lebih pintar dia daripada kita, Prof. Ya, karena komunitasnya sama, Bu. Masalahnya kalau polisi intelijen kan nginteli banyak orang yang komunitasnya beda-beda. Dia kan satu kerumunan saja. Jadi bahasanya itu sangat-sangat mudah disosialisasikan dan disepakati. Nah, benar. Intel yang resmi kan banyak bahasa yang harus dipelajari dari mereka. Nah, kalau ketangkap seperti itu, orang-orang itu biasanya menyesal nggak? Ketika ditangkap tuh ekspresinya bagaimana, Bu? Itu ada yang nangis, ada yang tuh tenang aja gitu. Ya. Banyak bohongnya, Prof. Kalau sudah ketangkap itu bahasanya pinter. Ibu, sebetulnya saya itu kemarin mau rehab loh. Belum sampai rehab saya udah ketangkap. Udah tuh bohong, sudah gitu. Pinter sekali kalau mau bohong itu, Prof. Kalau udah ketangkap. Nah, kalau di rehab tuh di mana? Di mana, Bu? Di rehab itu. Rehabnya itu kita punya rehabilitasi khusus atau dititipkan di pesantren-pesantrennya seperti pesantrennya Kiai Deni itu, Bu? Iya. Begini, Prof. Kami BNN Sleman bekerja sama dengan Pemda, kita mempunyai klinik Pratama Rehabilitasi. Oke. Iya, itu di bawah BNN. Kami terbuka gratis bagi mereka dengan sukarela. Misalkan keluarganya ada yang mengeluhkan, anaknya kok ada tingkah lakunya berbeda, silakan hubungi kami. Nanti kami jemput kok. Misalkan takut anaknya nggak mau, nanti dengan anggota kami akan jemput ke sana. Dan itu gratis, Prof. Itu rawat jalan. Oke. Tetap bisa aktivitas. Kalau anak sekolah tetap bisa sekolah. Dia akan tertutup, tidak ada yang tahu. Biasanya kan malu kan, Prof. Keluarga kalau ada yang kena narkoba. Dan narkoba yang biasa beredar di Sleman atau Jogja dari 80 itu tadi, jenis apa, Bu? Itu yang paling gampang beredarnya? Yang paling banyak sabu. Sabu ya? Iya. Nomor 2 tembakau gorila. Oh, tembakau apa? Tembakau gorila yang tadi saya sampaikan sintetis tadi yang dicampur dengan itu ya. Itu merupakan tembakau yang disemprot artificial narkoba itu tadi. Iya, narkotika jenis cair. Oh, kenapa disebut gorila itu? Karena gambarnya gorila, Prof. Berarti tembakau gorila itu legal peredarannya, ada gambarnya segala. Bukan. Jadi mereka, kenapa kita namakan gorila? Kita biar mudahnya, karena di dalam bungkusnya itu gambarnya gorila. Setelah sudah tertangkap oleh aparat, gambarnya gorila, sekarang diganti namanya, Prof. Bukan tembakau gorila lagi. Ada yang namanya tembakau, bukan apa namanya, kayak monke kayak gitu, Prof. Tapi kita sudah tahu kalau itu kandungannya narkotika, karena kita punya alatnya gitu. Pernah nggak BNN itu mengadakan razia, Bu, secara random terhadap daerah tertentu yang dipandang rawan atau jalan-jalan tertentu yang dipandang rawan? Itu pernah tidak, Bu? Iya, siap. Kami selalu, Prof. Kami bekerja sama dengan Pemda, dengan Satpol PP, juga ke hotel-hotel, ke
rumah-rumah diskotik, juga ke warnet-warnet. Oh, Karena warnet juga rawan, Prof. Kalau di situ dia berkerumun di situ, dia sewa satu room, anak-anak dia ternyata di situ sambil nyabu. Jadi kita oh, pernah lakukan seperti itu. ternyata warnet masih buka toh Bu sekarang ini? Masih ada? Ada game, pakai Oh, game itu, Prof. Anak-anak muda, oh ya ya main game game ya. online itu, Prof. Ya, itulah. Jadi para orang tua kalau anak-anak sudah pulang larut malam itu harus dicurigai. Kalau bagi orang tua, Bu, untuk mengetahui anaknya ini keluar malam ini bersentuhan dengan narkoba enggak, itu gimana caranya? Dicium Ya, keringetnya, dicium mulutnya atau apa, bisa enggak, Bu? bisa, Prof. Tinggal dia memakainya apa. Hah. Kalau orang tua yang patut dicurigai kepada anak, kalau anak itu sudah kehidupannya berubah. Siang tidur, malam pergi. Itu patut dicurigai. Oh, oke. Oh, ya ya ya. Tapi kan beda dengan alkohol. Kalau alkohol kan jelas ya, baru masuk Ya, itu bisa baunya luar biasa. Tapi kalau ya. narkoba kan enggak menimbulkan bau ya, Bu. Kalau dia menggunakan ganja, bau, Prof. Oh, bau. Sama dengan seperti rokok. Iya. Oh, Beda, juga baunya beda. misalnya ke rambutnya, ke pakaiannya gitu ya. Iya, iya. Wah, jadi inilah kuncinya. Para orang tua perhatikan nasihat Ibu AKBP Siti Alfiah ini, bahwa kalau anak-anak malam keluyuran, siang tidur saja seperti kalong itu harus dicurigai, itu patut Betul. dicurigai. Dan mungkin tidak saja perilaku tidurnya, mungkin perangainya juga berubah kali, Bu. Itu Iya, ya, betul. apakah Betul. pemarah, kemudian Betul. tersinggungan, terus Iya. mungkin minta duit lebih banyak kali. Iya. Satu lagi, Prof. Nah, Malas mandi, Prof. oh, malas mandi ya. Iya, itu udah patut dicurigai itu, Prof. Jadi pantangannya kena air seperti mau jadi orang sakti itu, Bu. Jadi Iya. Karena takut dengan air, Prof. Kalau sudah orang pecandu itu takut dengan air, Prof. oh, nah Iya. sekarang kalau model-model seperti orang dulu nyeret itu, Ibu tahu nyeret itu Iya. kan sandu namanya. Sandu. Saya juga Iya. pernah punya nenek dulu, Iya. ada Iya. yang seperti krim itu. Iya. Masih ada nggak sekarang, Bu? Itu kalau itu sekarang sudah berubah ya, Prof. Kita kan sudah banyak jenis narkotika yang mudah didapat, dan kalau candu kan seperti dulu kan harus nyeret gitu. Sekarang Ya. dengan menggunakan disuntikkan juga ada. Ada yang pakai sabu dihisap, ganja pakai dirokok, ya, seperti itu. Oh, oke. Jadi bagaimana, Bu? Tolong jelaskan, mumpung saya nggak punya bayangan produknya apa, pemakaiannya apa, dampaknya apa, Bu. Coba yang sering Ibu ketahui dan Ibu tangkap di lapangannya apa? Seperti apa, Bu? Ya, kalau dia menggunakan sabu, biasanya dari hasil asesmen dari kami itu, dia menggunakannya biasanya sendiri, Prof. Kalau misalkan dengan teman, ya di suatu tempat. Nah, kalau di rumah, anak kita yang punya cucu, punya anak, kegiatannya siang tidur, malam pergi, kalau dia pulang langsung masuk kamar, TV di dalam kamar, makan di dalam kamar, kalau pergi kamarnya dikunci, tidak ada orang lain boleh masuk, tolonglah orang tua. Sekali-kali dibuka itu kamarnya, patut dicurigai dia di dalam menggunakan narkotika, bisa menggunakan dia ganja, bisa dia menggunakan sabu. Oke. Kalau sabu tadi ditelan aja gitu, Bu? Tidak, Bob. Dia dihisap dengan cara dibakar, dia dihisap, alatnya dia bikin sendiri dengan menggunakan botol aqua bekas atau yang botol larutan cap kaki 3. Ya, Nanti ya. dikasih selang seperti itu. Jadi orang tua kalau di dalam kamar ada seperti itu jangan dibuang. Laporkan ke BNN, nanti kita yang akan selidiki. Oke. Oh, jadi itu sabu itu termasuk yang dikonsumsi asapnya. Ya, betul. Oh, bentuknya apa, Bu? Sabu itu tablet atau seperti rokok? Serbuk, Prof. Oh, Seperti serbuk. tawas. Oh. Iya. Dulu kan pernah ada ya, tertangkap berapa di mana gitu. Saya lupa. Produksi sabu itu.
di Iya. Indonesia pokoknya. Saya Iya. lupa. Tapi memang yang paling mudah itu yang dibikin sabu itu, Bu. Iya. Oh, mungkin Iya. buatnya murah dan Iya. bahannya melimpah dan Iya. pasarnya lebih Mahal. gitu, mahal ya. Nah, mahal, Prof. Oh, oke. Setelah sabu apa, Bu? Yang lainnya tadi? Yang kedua tadi tembakau gorila, itu kan Tembakau mudah. gorila. Itu jelas Karena dirokok rokok kalau itu. dicampur seperti itu. Mereka dengan harga jual satu bungkus 20.000 bisa dijual satu batang 20.000. Ya, kalau Terjangkau. tembakau gorila sebelum dirokok, misalnya dipegang-pegang, dihisap-hisap, itu sudah menimbulkan kenyamanan belum itu, Bu? Kira-kira? Belum, harus Belum. dirokok. Harus Oh, dirokok. ya. Iya. Nah, yang berikutnya apa lagi produk yang sering digunakan anak-anak Sleman? Yang ketiga ganja. Ganja. Oh, Iya. ganja dari tanaman. Dari tanaman asli ganja. Yang kemarin ketemu di salah satu provinsi di luar Jawa, Iya. berhektar-hektar itu, Bu. Itu Betul, kasusnya benar, juga dari Prof. Sleman kelihatannya. Iya, itu pengembangan dari Sleman, Prof. Pengembangan dari Jadi Sleman. dari hasil pengembangan dari Sleman, ternyata mereka itu mendapatkannya di atasnya ternyata tanaman di sana, di salah satu provinsi di Indonesia. Oke. Wah, Berhektar-hektar. wah itu berhektar-hektar. Wah, Yap. nah itu kalau terjual semua bisa beli hotel dong, Bu. Aduh, kaya raya bagi pengedar, Prof. Luar biasa ya. Kok bisa ya? Nah, ganja. Kalau ganja itu dikeringkan lalu dilinting, dirokok. Iya. Jadi mereka itu mendapatkannya sudah kering, Prof. Sudah kering. Biasanya dia itu mendapatkan, mohon maaf, online, Prof. Ya, online terus dikirim sama kurir itu kan sulit ya. Mendeteksinya itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi, Bu, yang sering hanya 3 itu? Iya, yang ngetren 3 itu, Prof. Untuk yang ngetren 3 itu. Jogja. Nah, orang-orang yang misalkan saja apa betul, Bu, ceritanya kalau kita sudah masuk dalam komunitas lingkaran pemakai narkotika itu, kalau keluar itu diancam, ditarik-tarik lagi, betul nggak seperti itu, Bu? Benar, Prof. Dari pengakuan mereka tidak akan mau ngaku siapa di atasnya karena dia terancam. Makanya kita pelan-pelan kita dekati, kamu nggak usah takut, kami ada di belakang Anda. Tetap tidak mau, karena dia takut nanti keluar, dia pasti dicari. Maka jalan satu-satunya saya sarankan, kalau kamu punya nomor HP itu, tolong ganti nomor HP. Oke, ya. Karena selalu dihubungi, Bu, ya. Gitu. Ya. Oh, luar biasa itu ya. Dan yang atasnya itu kan tidak tahu di mana, entah di Sleman, entah di Jogja, entah di mungkin justru di Jawa Tengah, nggak ngaku ya? Nggak ngaku, Prof. Nggak ngaku. Sampai di kapanpun dia nggak ngaku. Kami nggak bisa memaksa mereka. Karena juga hak mereka untuk tidak mengaku, nggak apa-apa. Yang bisa menyembuhkan Anda, saya bilang. Oke, ya. Dan ada, Bu, misalkan saja, banyak enggak? Ini pertanyaan terakhir, Bu. Orang tua dengan kesadarannya sendiri menyerahkan anaknya atau alat bukti kepada BNN. Ada enggak? Ada, Prof. Tapi belum banyak. Ya. Iya. Ya, mungkin karena itu dianggap aib mungkin ya. Betul, dianggap aib. Ya, padahal kan harusnya itu merupakan pertolongan pertama yang luar biasa ketika melaporkan itu. Karena kalau melaporkan prosedurnya apa di BNN itu? Diagnosis, mungkin tidak lapornya itu takut juga kalau kena pasal pidana itu apa gimana? Iya, betul, Prof. Jadi begini, saya selalu setiap sosialisasi, setiap dimanapun saya titipkan nomor saya. Silahkan catat nomor saya 08191556-nya 4x9. Itu fungsinya yang pertama. Silahkan bertanya apapun, saya siap. 23 jam saya terbuka, HP saya 1 jam untuk ngecas, Prof. Ya, termasuk bertanya hukuman pidananya bisa. Saya siap ditanya. Nah, yang kedua, orang tua misalkan ingin melaporkan, takut saya menjadi target, takut menjadi saksi, silahkan hubungi saya. Tidak akan saya jadikan target, tidak akan saya jadikan saksi. Anda aman, saya di belakang Anda. Ya. Oh, misalkan tahu rumah sebelah
untuk pesta anak-anak gitu misalkan terus melaporkan gitu dilindungi Bu ya. Siap, kami siap lindungi Prof. Tapi ya memang sulit ya. Orang awam tidak tahu itu bahwa rame-rame itu pesta sabu atau tidak gitu kan nggak tahu ya. Tapi Iya. sebetulnya andai kata ada anak di rumah sebelah misalnya, kadang-kadang di komplek itu kan ada yang dulu pernah ada tuh yang ditangkap di komplek, nah kontrak-kontrak begitu, itu Benar. anak datang rame-rame itu kita kan dilaporkan, itu BNN itu berhak datang dan bisa memeriksa mereka. Siap. Kalau kami ada laporan, kami berhak, Prof. Oh, oke. Kami berdasarkan laporan, tapi kita tidak menyampaikan ke mereka siapa yang lapor. Kami lindungi. Ya. Lapor kami lindungi. Oh, makanya banyak orang yang tertangkap itu sebetulnya karena laporan masyarakat atau memang itu dibuntuti orang-orang yang pengguna narkoba itu? Kebanyakan dari laporan masyarakat. Wah, luar biasa ya sebetulnya. Ya. Masyarakat itu kesadarannya semakin meningkat, betul nggak Bu? Iya, sudah berani melapor, makanya saya titipkan nomor HP saya, biar mereka tahu, tidak usah takut. Iya. Untuk jadi saksi. Ya, Bu, nomor HP-nya disebut lagi Bu yang pelan-pelan. Iya, boleh Pak. Ya. 08191 08191 55 6-nya 4 kali 66669. 9. Jadi saya ulangi Bu ya, kalau melaporkan persoalan narkoba kepada Ibu Kepala BNN Kabupaten Sleman adalah 081 91 55 6-nya 4 kali 9. Iya, siap. Benar, Bu? Ya. Siap, betul. Ya, mudah-mudahan para pemirsa ini juga ikut mencatat. Kalau ada misalnya saja tetangga Anda, ada anak-anak rame-rame datang ke situ malam hari sampai jam 12 malam, siangnya senyap tidur semua. Nah, itu bisa dilaporkan ke Ibu Kepala BNN Kabupaten Sleman. Baiklah, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan terima kasih Prof. Ini ya merupakan informasi yang berharga bagi orang tua untuk membina anak-anaknya menjadi insan yang berguna dan berkualitas. Terima kasih atas kehadirannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.